Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Transfer Antar Perusahaan Aset Tidak Lancar, yang beranggotakan M. Arif Muzaki, Kaif Maulana Farhan, Nabila Anjasari, dan Royhan Faradis. Transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Beberapa perusahaan retail besar seperti PT Indofood sukses makmur mentransfer anak perusahaannya dalam berbagai transaksi satu sama lain, termasuk penjualan bahan baku, produk pabrikasi, dan jasa transportasi. Transaksi tersebut merupakan bagian penting dari operasi keseluruhan entitas konsolidasi. Transaksi antar perusahaan yang berelasi ini disebut transfer antar perusahaan atau intercorporate transfer. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. 1. Eliminasi transfer antar perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasi, menyebutkan saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. 2. Eliminasi laba dan rugi yang belum terrealisasi. Perusahaan umumnya mencatat transaksi afiliasi menggunakan dasar yang sama dengan transaksi non-afiliasi, termasuk pengakuan laba dan rugi. Laba dan rugi dari perusahaan suatu barang ke pihak yang berelasi umumnya dianggap terrealisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tetapi untuk tujuan konsolidasi laba tersebut belum dianggap terrealisasi sampai terrealisasi, biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berelasi. Laba belum terrealisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berelasi seringkali membeli jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat bermacam-macam: pembelian jasa, konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan merupakan contoh jasa yang sering terjadi. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berelasi, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Umumnya, pendekatan yang lebih sederhana digunakan dalam eliminasi transaksi antar perusahaan dengan mengasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan periode sekarang, dan karenanya setiap laba antar perusahaan atas jasa tersebut telah terrealisasi pada periode dilakukan transfer. Biasanya asumsi bahwa laba dari penjualan jasa antar perusahaan terrealisasi pada periode penjualan bukanlah asumsi yang tidak realistis. Akan tetapi dalam beberapa kasus realisasi laba antar perusahaan dari penjualan jasa tidak terjadi pada periode pemberian jasa tersebut dan jumlahnya signifikan. Transfer aset berupa tanah. Gambaran umum proses eliminasi laba. Pada saat tanah ditransfer antara pihak yang berelasi pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi, khususnya diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Transfer tanah lebih tinggi atau rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Keuntungan atau kerugian entitas harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi dan tidak ada
keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut terjual di luar entitas konsolidasi. Tanah juga harus dilaporkan sebesar biaya perolehan. Awalnya dalam laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut dimiliki oleh entitas konsolidasi, siapapun pihak afiliasi yang memiliki tanah tersebut. 2. Alokasi eliminasi, laba belum terrealisasi. Keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan downstream, yaitu setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan penjualan dari anak perusahaan ke induk disebut penjualan upstream, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Umumnya, keuntungan atau kerugian dianggap belum terrealisasi oleh entitas konsolidasi sampai dilakukan penjualan ke pihak eksternal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.